setiap PKPU atau Perbawaslu yang Anda lahirkan, diskusikan dengan kami Komisi 2. Ya, supaya apa? Kita ingatkan dia. Masa lalu banyak sekali yang meninggal. Banyak sekali persoalan-persoalan di TPS. Sudut Dengar Parlemen. Halo, apa kabar pendengar radio dan juga pemirsa TVR Parlemen? Jumpa lagi di program Sudut Dengar Parlemen, podcast yang selalu membahas persoalan dari sudut dengar yang sebenarnya. Kali ini kembali lagi bersama saya Bimo Pratama, tentunya yang akan mengajak Anda berbicara seputar tema pada kesempatan hari ini, yaitu tentang bagaimana sih pemilu di tahun 2024. 1 tahun lagi tentunya bangsa Indonesia akan dihadapi pada pesta demokrasi terbesar. Komisi 2 DPR RI meminta agar penyelenggaraan pemilu mulai memetakan berbagai potensi permasalahan untuk diantisipasi sedini mungkin. Pemilu serentak tahun 2024 ini masih dihadapkan dengan beberapa potensi permasalahan, di antaranya tentang distribusi logistik, lalu tentang data pemilih, kapasitas dan beban kerja petugas KPPS, dan juga data hasil perhitungan suara, hingga terjadinya gugatan akhir di Pilpres itu sendiri. Selain itu juga ada kesulitan pemilih dalam menggunakan hak pilihnya, karena kita tahu lantaran diprediksi bahwasannya akan banyak surat suara nantinya. Untuk mengetahui hal itu, di studi kita sudah hadir narasumber kita pada podcast Sudut Dengar Parlemen kali ini. Di edisi ke-28 sudah hadir anggota Komisi 2 DPR RI, Bapak Insinyur Hugua, anggota fraksi dari PDIP, dan juga Dapil Sulawesi Tenggara. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Agak kare Bapak. Baji-baji Ki. Baik-baik. Dan juga kita membahas seputar ini nih Pak, pemilu yang kita terasa sudah 1 tahun lagi nih Pak, kita akan menghadapi pesta demokrasi terbesar ya Pak ya. Dan tentunya Bimo di sini juga pengen tahu nih Pak, pemilu serentak ini kan insya Allah akan diselenggarakan di 14 Februari tahun 2024 ya Pak ya. Dan tentunya antusias masyarakatnya sudah mulai besar nih Pak. Sudah kita ketahui juga udah ada banyak sekali partai-partai yang ditetapkan dan juga nomor partainya juga. Lalu sudah ada juga beberapa partai yang sudah memilih bakal calon ya Pak ya. Dan tentunya kita pengen tahu nih Pak, diinformasikan dari sekian banyak dan panjangnya, sejauh mana sih tahapan yang sudah berjalan? Iya, jadi saya kira memang pemilu ini kan sudah dekat sekali ya. Tinggal plus minus tahun lah kira-kira. Oleh karenanya maka pentahapan demi pentahapan pemilu ini sudah berjalan sejak Desember kemarin. Ya, mulai dari penetapan calon atau penetapan partai politik yang masuk ke dalam kancah pertarungan nanti ke depan, lalu pengambilan nomor ya dan lain sebagainya. Sekarang pada tahap-tahap verifikasi pemilih ya. Jadi KPU itu bekerja secara simultan dari tahapan ke tahapan, berjalan secara simultan. Oleh karenanya maka waktu 1 tahun ini berjalan tidak terlalu, pastinya waktu yang sangat pendek. Sangat singkat ya Pak. Karena pertahapan demi pertahapan peraturan PKPU maksud saya. Kemudian Perbawaslu akan dari tahap ke tahap kita antara KPU dan Bawaslu melakukan komunikasi dengan atau rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 untuk membuat detail aturan dari tahapan ke tahapan itu. Ya. Sekarang masih baru tahap persiapan, sebentar lagi tahap kampanye, sebentar itu berikutnya juga tahap-tahap yang berkaitan dengan pelaksanaan hari H dan juga pengawasan hasil pemilu itu sendiri ya. Dan juga Pak, bagaimana dengan adanya Perpu nomor 1 tahun 2022 nih Pak, tentang perubahan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 nih Pak. Iya, jadi Perpu ini kan sebetulnya intinya ini kan memberi landasan hukum itu dulu ya. Karena dengan mekarnya 4 provinsi di Papua. Maka kalau kita mengacu kepada Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, maka sesungguhnya tidak bisa termuat lagi karena ada dinamika perkembangan politik dan ketatanegaraan kita.
Dalam artian bahwa dengan mekarnya 4 kabupaten, dengan adanya IKN, itu suka dan tidak suka harus ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang kita kenal dengan Perpu nomor 1 tahun 2022. Perpu ini memberi landasan sekali lagi karena Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 itu tidak bisa lagi memuat. Dan di dalam Perpu itu menata ada 3 hal penting sebetulnya. Apa tuh? Ya, yang pertama adalah jumlah anggota DPR. Dengan mekarnya 4 provinsi, maka jumlah anggota DPR RI itu dari 575 menjadi 580 orang. Pertama 5 orang ya Pak. Nah, ini kan harus dimuat di dalam Peraturan baru. peraturan atau dalam undang-undang. Kemudian nomor partai politik. Kalau dulu kan diundi semua partai politik. Nah, di pasal 186 ya, di pasal 186 di Perpu itu mengatur bahwa partai politik itu bisa memakai nomor lama, tapi juga bisa mengikuti undian dengan nomor baru. Ada Itu 2 opsi. perubahan di Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Yang ketiga itu tentang pembentukan KPU, pastinya di daerah provinsi baru di Papua. Ya. Kemudian berkaitan juga dengan Bawaslu. Tentu juga berkaitan dengan daerah pemilihan pada DOB. Ya, itu daerah daerah otonom baru ini. Dan yang paling yang satu lagi yang menjadi pentingnya adalah dengan kehadirannya EKN. Ya kan? Ya. Ibu kota negara itu kan di sana kan dipimpin oleh salah satu badan namanya Badan Otorita. Oke ya. Berarti dia dipimpin oleh setingkat menteri. Oleh karenanya maka di IKN itu saat ini belum membutuhkan anggota DPR maupun DPRD-nya. Ya, berarti di Perpu itu menata bahwa untuk wilayah IKN itu masih tetap mengacu kepada Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, berarti kan masih peraturan di bawah Kalimantan Timur. Ya, masih seperti itu. Ya. Nah, itulah kira-kira Perpu yang memuat tentang landasan hukum penyelenggaraan pemilu ini, karena sekali lagi bahwa kalau tidak ada Perpu, maka pasti ada kesulitan serius dalam kaitan landasan hukum penyelenggaraan pemilu ke depan. Itulah kira-kira intinya. Ya. Dan terkait ini Pak, penataan dapil sendiri di Peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 nih Pak, harus sudah ada penetapan daerah pemilihan pada 9 Februari 2023 ini. Apakah sudah ada pembahasan terkait hal tersebut Pak? Ini kami dari Komisi 2 kemarin kita bahas sekitar tanggal 11 baru saja Baru saja ya 11 Januari ini Pak. Diskusi itu alot, hangat, bahkan menurut saya itu barusan diskusi yang paling lama dan paling alot selama saya menjadi anggota Komisi 2 kurang lebih memasuki 3 tahun. Kenapa? Karena ternyata salah satu keputusan Mahkamah Konstitusi itu adalah yang tadinya untuk daerah pemilihan DPR RI dan DPR Provinsi itu masih diberikan kewenangan kepada DPR RI. Ya. Tapi ternyata anggota DPR RI maupun anggota DPR Provinsi itu daerah pemilihannya itu sekarang diserahkan kepada KPU di daerah. Di daerah ya, KPID. Nah, oleh karena itu maka ada kreativitas dari teman-teman KPU di daerah untuk mencoba mengotak-atik dapil ini. Ya, karena memang keputusan Mahkamah Konstitusi itu sebetulnya memang keputusan lembaga hukum. Tetapi kan tidak harus seperti itu. Artinya tidak ada mandatori untuk melaksanakannya. Tapi KPU RI dan KPU di daerah masing-masing mencoba mengotak-atik kembali ini karena berdasarkan pada keputusan itu. Nah, ini berkaitan dengan pertama, geografi. Calon-calon yang sudah mulai bekerja, ya kan pemilu ini bukan nanti pentahapan baru orang mulai kampanye. Ya kalau 5 tahun itu ya rata-rata calon-calon pemimpin atau anggota-anggota legislatif ini kan baik di tingkat pusat, provinsi maupun daerah itu kan mereka sudah melakukan pendekatan-pendekatan kepada konstituen mereka karena itulah eksistensinya dan fungsinya. Tapi tiba-tiba di pentahapan berjalan, ini kan pentahapan udah jalan. Tiba-tiba ada perubahan daerah pemilihan. Misalkan saya Hugua. Ya syukurlah karena saya cuma 1 daerah pemilihan Sulawesi Tenggara.
Tapi bagaimana dengan teman-teman di Jawa, Yang misalkan ada di Sumatera, di Sulawesi, beberapa yang nomor ya, Pak, kira-kira ya? kira-kira dapilnya itu bisa 3-4. Sudah menggarap ini tiba-tiba Ada perubahan. ada perubahan di mana yang tadinya sudah digarap secara geografi ya dan secara kultural. Ini berubah. Ini kan Iya. sebuah situasi yang tidak, Semacam berubah home base-nya jadi ya, Pak ya. ya Sudah artinya apa ya? dilakukan. Ini akan mengganggu perjalanan dan semua orang baik jadi maupun tidak jadi, atau katakan incumbent maupun non incumbent. Nah, kejadian ini sama juga dengan di DPR provinsi, di mana sudah garapannya begitu luas, tiba-tiba ada dapil baru. Pertanyaannya urgensinya apa? Iya kan? Memang berdasarkan kepada keputusan MK. Ya namanya keputusan MK kan memang harus diteladani. Tapi kan tidak wajib. Untuk Wajib lah tentu dilakukan. karena ini keputusan hukum. Tapi secara politik kan memang, ya kalau memang Mengganggu sekarang sekali ya, normal-normal aja, kenapa Iya. harus? Oleh karena itu maka kami dari Komisi 2 DPR RI dengan KPU, Bawaslu, DKPP, kita sepakat di dalam rapat itu tanggal 11 Kesepakatannya? itu bahwasanya oke, silakan diproses ya. Karena Perpu ini kan harus ada lampiran baru. Oke ya. Karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasti tidak berlaku setelah Perpu ini menjadi diundangkan. Diundangkan ya. Ya, otomatis kan? Dalam proses perundangan ini maka dapil itu tetap didiskusikan memenuhi tuntutan undang-undang. Jadi KPU daerah di seluruh Indonesia, baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten, itu berhak melakukan uji publik terhadap lampiran-lampiran Jadi belum tentu ya, Pak, berkaitan nanti. dengan dapil-dapil itu. Tetap diuji publikan seluruh tahapan-tahapannya sebagaimana mekanisme pembuatan sebuah peraturan dan undang-undang, ya. Lalu silakan, tapi kami minta dengan KPU jangan menyalahi lampiran daripada Perpu nomor 1 tahun 2022 itu, tetap pakai lampiran yang ada pada Perpu. Pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Artinya proses berjalan di bawah, tetapi endingnya adalah tolong Sesuai dengan ya, itu ya, Pak. sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Landasan hukumnya boleh Iya, Pak. sudah sesuai dengan Perpu nomor 1 tahun 2022. Ya. Baik, Pak, kita akan bahas lagi lebih lanjut terkait Baik, pemilu baik. tentunya setelah informasi yang mulai berikut ini. Jadi tetap di program podcast Sudut Dengar Parlemen. Sudut Dengar Parlemen. Ya, baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Bimo Pratama, tentunya di program podcast Sudut Dengar Parlemen episode ke-28, masih bersama narasumber kita, anggota Komisi 2 DPR RI, Bapak Insinyur Hugua. Baik, Pak, kembali lagi nih Pak ke pertanyaan selanjutnya nih tentang bagaimana pemilu ini nantinya KPU bisa memiliki integritas ya. Tentunya integritas ini sangat diperlukan sekali untuk kepercayaan masyarakat. Dalam hal ini komisioner KPU sendiri nih Pak, bagaimana Bapak menanggapi hal ini Pak? Iya, jadi ada 3 komponen penyelenggara ini ya. Ada 3 institusi sebetulnya. Pertama KPU, kedua Bawaslu, yang ketiga DKPP. Ya. Jadi mereka-mereka inilah kira-kira institusi negara yang secara teknis menyelenggarakan pelaksanaan pemilu. Oleh karenanya maka pasti sebagai sebuah negara besar yang kesohor, yang terhormat seperti bangsa Indonesia atau negara Indonesia ini kan harus memiliki Menjunjung tinggi juga personel yang punya kredibilitas dan integritas. Ya. Tentu yang saya maksud personel penyelenggara. Nah, untuk pada level KPU Bawaslu secara nasional tahun 2022 kemarin setelah kita pilih yang baru, tentu KPU maupun Bawaslu secara nasional sejauh ini menurut pandangan saya sebagai salah seorang anggota Komisi 2 sudah cukuplah mempunyai integritas ya. Tentu terlepas dari plus minusnya. Ya, pastilah yang namanya pro dan kontra itu selalu ada, dan pastilah setuju dan tidak setuju itu pasti ada. Pastilah penilaian negatif dan positif selalu ada. Tapi overall ya, secara umum saya melihat bahwa integritas mereka baik di KPU maupun di Bawaslu maupun di DKPP ini cukup bagus. Nah, di tingkat penyelenggara KPU maupun Bawaslu di tingkat provinsi dan kabupaten, sekarang ini sementara tahap penetapan
tim seleksi untuk memilih Hmm. calon-calon atau memilih anggota KPU maupun Bawaslu pada tingkat provinsi maupun kabupaten. Kabupaten, ya. Ya. Karena mereka-mereka ini ada yang berakhir masa jabatannya bulan Juni, Mei, ada juga yang bulan Juni ke depan. Jadi rata-rata tahun 2023 Sudah berakhir, Pak. ini masa jabatan mereka itu akan berakhir. Hmm. Oleh karenanya maka tim seleksi ini berjalan, dan sekarang KPU Bawaslu, terutama KPU ya, Bawaslu sudah selesai. Hmm. Tim seleksi tingkat provinsi Provinsi. atau nasional katakan untuk memilih Nasional. personil pada tingkat provinsi. Untuk KPU sekarang, KPU RI sementara dimulai dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 31 Januari ini sudah harus ada keputusan tim sel di tingkat provinsi. Apa intinya tim sel ini sebetulnya? Inti tim sel ini adalah memilih anggota KPU provinsi dan tim sel pada level kabupaten atau di zona, di zona. Artinya zona itu ada 1 masing-masing sampai ya, Pak? 2 bahkan 3 kabupaten dikelompokkan menjadi 1 dan 1 tim sel. Nah, apa fungsi tim sel Fungsi tim sel. nasional maupun provinsi atau kabupaten ini? Intinya adalah memilih personel penyelenggara yang punya kredibilitas dan punya integritas. Tentu kriterianya kredibilitas dan integritas itu kan pasti yang baik-baik lah. Ya. Ya, pertama dia punya ketaatan pastinya kepada NKRI, ya, memahami landasan hukum negara kita, lalu punya etika, punya moral, macam-macam yang di situ, lalu tentu pendidikan dan seterusnya. Itu ada tes juga Apa ya, Pak? intinya? Ya dong. Kan tim seleksi ini untuk mentes, untuk menseleksi siapa-siapa yang memenuhi kriteria. Oleh karenanya maka Hmm. seluruh tim sel Hmm. itu sekarang sementara bekerja atau sementara dibentuk untuk mencari atau memilih calon-calon KPU maupun Bawaslu. Ya di seluruh tahapan tentu, di seluruh level tentu. Dan saya sebagai salah seorang anggota Komisi 2 mengajak kepada teman-teman di daerah yang Anda benar-benar ingin berpartisipasi di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan juga ingin menaikkan kualitas demokrasi di Indonesia dan ingin juga melihat bahwa betapa pentingnya kepemimpinan nasional, kepemimpinan daerah yang terpilih secara baik sehingga mereka mempunyai legitimasi yang baik dalam menata kehidupan bangsa dan negara ini. Sebaiknya lah Anda juga ikut serta di dalam proses seleksi ini karena memang sekarang sementara pentahapan dan itu akan segera akan dilaksanakan. Pak. Dan tentunya Pak, terlepas dari itu Pak, ada juga data pemilih nih Pak sekarang. Data pemilih ini kan kita sudah pakai single identity yaitu KTP ya Pak. Nah tapi masih ditemukan banyak sekali identitas ganda nih Pak. Permasalahan duplikasi pemilih seperti itu gimana nih Pak? Saya kira kalau ada tidak banyak, ya kalau ada tidak banyak, karena single identity ini dengan KTP elektronik ini kan sebetulnya ini transparan karena dia online. Jadi kalau nama saja sama, 2 KTP aja satunya gugur. Oleh karenanya maka kalau tahu ada, menurut saya hampir memastikan bahwa mungkin persentasenya 0, lah. Kalau dari Komisi 2 sendiri, Bapak bagaimana? Ya kita kontrol dong. Mendagri setiap masuk termasuk saya di rapat 11 kemarin. Saya tanya kembali Pak Mendagri, Pak Profesor Tito Karnavian. Pak Mendagri, tolong dirjennya loh Pak di samping Bapak itu coba jelaskan ke saya. Kenapa masih selalu KTP ini masih selalu persoalannya adalah persoalan satu. Yang paling mendasarnya masalah itu belangko KTP-nya. Droppingnya dari Jakarta ke daerah itu masih selalu terlambat, ya tentu saya juga menyadari bahwa kadang-kadang ya KTP ini kan hilang hari ini, ya katakanlah Dinda. Iya. Sebetulnya rencana KTP-nya itu tahun itu ada 1 tapi besok hilang. Ternyata ketemu ya Pak? Tidak ketemu kan pada akhirnya juga cetak baru dong. Iya. Belangko bukan untuk Anda, harus orang lain kan Anda. Terus kalau yang hilang KTP-nya itu ada 1.000 orang, 2.000 orang, 1 juta orang kan kita kekurangan kekurangan belangko. Ini persoalan-persoalan teknis yang kadang-kadang lalu menimbulkan persoalan-persoalan belangko ini. Jadi memang pada akhirnya juga ya maulah negara ini kadang-kadang juga memang tidak bisa juga kita salahkan. ANSI Anda bermasalah, ternyata juga setelah mereka jelaskan pada akhirnya juga kita paham. Ya, Pak, ya. Oh, ternyata ada masalah-masalah teknis. Belum kita bicara
pulau-pulau di mana pada saat pengangkutan KTP-nya, belangko KTP-nya itu angin ribut, badai misalkan. Banyak loh di kawasan timur Indonesia yang kabupaten kota atau kecamatan-kecamatan itu kadang-kadang harus dijangkau dengan perahu dengan risiko tenggelam. Aksesnya ya Pak ya? Oh iya, Indonesia negara besar bro, sangat besar negaranya. Kira-kira begitu. Ya, baik Pak, kita akan membahas lebih lanjut lagi terkait hal-hal lain dari pemilu di tahun Ya. 2024 nanti. Tentunya setelah jeda berikut ini, tetap di podcast Sudut Dengar Parlemen. Sudut Dengar Parlemen. Ya baik, pemirsa TVR dan juga pendengar Radio Parlemen, berjumpa lagi dengan saya Bimo Pratama, tentunya di podcast Sudut Dengar Parlemen, masih bersama narasumber kita. Dan ini Pak, terkait dengan kotak suara nih Pak, yang terbuat dari kardus nih Pak ya. Ya. Dari sisi keamanan dan kondisi geografi Indonesia itu kan cukup menantang nih Pak tentang hal ini nih Pak. Apakah hal ini tidak menjadi pertimbangan dalam penggunaan kotak suara kardus? Ya, jadi kertas suara kardus ini sebetulnya setelah kita lihat kemarin oke-oke saja sih. Tetap ada masalah tapi ya minor lah. Pertama kelebihan kardus ini, pertama kan satu kali pakai barang ini. Sehingga implikasi biaya untuk digudangkan itu menjadi sangat lebih sederhana. Yang kedua bahwa pengangkutannya juga pasti lebih efisien. Karena ini kan cuma kayak Tumpuk gitu ya Mas? ya kotaknya segede ini setelah ditumpuk Jadi menjadi besar. lebih Lebar, gampang ya. volumenya itu menjadi lebih mudah ditransportasikan ke kawasan. Bahkan kalau kotak dulu kan satu perahu kecil misalkan dari kepulauan loh di seluruh di kawasan timur Indonesia. Masih kotak begitu kan akhirnya satu perahu nelayan Cuma misalkan dikit ya, Pak. seperti itu kan hanya memuat tinggal beberapa aja. Tapi kalau kardus itu kan bisa diatur sedemikian rupa sehingga volumenya bisa lebih banyak. Jadi dari aspek pembiayaan Efisiensi, sangat ya. efisien, dari aspek penggunaannya sangat efisien. Lalu ada yang bertanya, ya tapi kan gampang dimanipulasi, ya kan? Iya, mudah dimanipulasi. Sepanjang penyelenggaranya sebagaimana yang kita rencanakan ini baik-baik saja, ya. Maka sebetulnya sistem ya kan pada saat dia kan fungsinya hanya mengumpul suara. Ya, sepanjang setelah itu administrasinya sempurna, ya, maka saya pikir oke-oke saja. Pertanyaan selanjutnya, mana yang lebih aman pakai kardus atau pakai seng plat misalkan atau stainless steel misalkan. Ya sama aja kalau orang mau mencuri atau mau merampok atau mau merusak, gembok pun juga bisa digergaji. Sama aja artinya apa? Dari aspek security-nya ya Masih sama-sama. sama aja ya Pak ya. Tergantung dari niat orang kalau ingin Masing-masing mengganggu individu. ya misalkan kalau sistem di situ ada secara struktur masif para komitmen antara penyelenggara Masih dengan nggak ada orang-orang yang kurang ya, tertentu Pak? ingin curang. Bukan persoalan kardus dan bukan persoalan sengnya, tapi persoalan Individunya accountability, ya. Accountability. persoalan integriti para penyelenggara. Oleh karena itu maka dari pihak Komisi 2 dengan KPU, Bawaslu dan DKPP selalu kita tekankan bahwa tolong carikan kita aparat yang benar-benar sesuai kriteria, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kriteria yang telah kita bangun. Nah, kalau misalnya kita juga sempat berpikir bahwasanya kenapa nggak di era parlemen modern, di era e-government ini by aplikasi gitu, Pak? Sebetulnya itu bagus. Siapa yang tidak mau dengan aplikasi? Pertanyaannya, Dinda, dengan Indonesia yang sedemikian beragamnya, ya di Papua sana, ya jangan bayangkan Jakarta dong, jangan bayangkan Pedalaman Pulau ya, Jawa. Pak. Di sana kita harus naik di atas loteng sana untuk sekedar Cari mendapatkan sinyal. signal. Ini ini kita harus naik di atas loteng atau di atas Biar sinyalnya nyampe ya, Pak? di atas apa namanya di atas Genteng. pohon. Pohon ya. Yuk bayangkan, kita mau pakai aplikasi di situasi negara yang seperti ini. Oleh karena itu maka sambil kita persiapkan sistem online ini dengan berbagai namanya e-vote ini, E-vote ya benar. ya, tetapi juga kita sempurnakan hal-hal yang sifatnya manual. Karena kelihatannya, wow, mungkin negara juga bisa bubar. Ya, kalau kita langsung terapkan e-voting gitu ya. seperti yang katakan tadi. Karena bagaimana pada saat kita mau verifikasi hasil pemilihan, ya, tiba-tiba data belum masuk. Oleh karena ada hambatan signal,
atau pada saat kita rapat masyarakat secara menyeluruh, KPU Bawaslu tingkat kecamatan mau penetapan, siapapun menang tiba-tiba hilang data. Oleh karena apa? Karena infrastruktur komunikasi yang belum ready. Geografi Oke, ya. Indonesia juga ya Pak. Bukan soal geografinya, soal karena geografi itu akhirnya menjadi infrastrukturnya nggak siap, ya kan? Karena Iya. geografi tadi. Oleh karenanya maka e-voting itu menjadi ide cemerlang. Tetapi hari ini belum bisa kita implementasikan. Mungkin 5-10 tahun, 5, Mendatang ya, Pak. 2, 1, 2, 3 kali pemilu ke depan pasti ke arah sana. Kira-kira begitu. Ya. Dan ini Pak, alasan DPR sendiri dan pemerintah nih Pak tetap mempertahankan parliamentary threshold 4%. Apakah ini sudah dirasa cukup mewakili? Ya, kalau bilang mewakili tidak mewakili itu sangat relatif lah ya. Tetapi bayangin aja kalau semua partai politik juga yang 0 perolehan suara juga mencalonkan Nggak sampai 4%. jadi calon presiden kan. Iya. Karena kan pemilu ini kan menyederhanakan jumlah penduduk ini untuk melahirkan sebuah keputusan. Oleh karena itu maka menurut saya parliamentary threshold yang seperti sekarang ini bagi saya oke-oke saja. Tapi bagi orang yang juga tidak menerima oke-oke saja. Tetapi pilihan kita, pilihan keputusan kita konsensus, ya jangan lupa loh, bangsa ini dibangun atas konsensus. Artinya di dalam konsensus itu pasti ada yang tidak setuju dan tidak setuju. Normal dalam dunia demokrasi. Tetapi parliamentary threshold ini memang kita sudah tetapkan. Artinya apa? Ada yang tidak setuju merasa bahwa tidak terwakili. Tapi Anda bayangkan kalau semua orang, semua partai politik dibangun baru dibentuk hari ini lalu mencalonkan diri menjadi calon presiden. Ya kan? Betapa besarnya anggaran yang dilahirkan. Yuk bayangkan. Kalau calon harus menjadi 100 orang. Contoh. Calon 100 orang karena semua partai politik diberikan kebebasan untuk mencalonkan diri. Berapa anggaran pencetakan yang tadinya cuma 2 orang harus cetak 100 orang. Oke ya. 100 orang kertas itu kan anggarannya berapa bro dalam satu Indonesia. Itu baru kita bicara tentang kertasnya. Belum kita bicara dengan jumlah resiko para penyelenggara yang harus memilih, rakyatnya harus memilih 100 orang ini. Apa gambarnya kah? Atau apanya kah? Nah, terus bagaimana bagaimana orang yang bertugas di TPS untuk melihat menandatangani 100 orang? Tidakkah tambah banyak yang justru bersiko meninggal? Oke ya. Jadi bagi saya parliamentary threshold dengan membatasi 4%. Jumlah katakanlah 4% itu untuk mengatur supaya kita calon pemimpin kita terseleksi secara alamiah dulu melalui sebuah partai politik karena memang penyelenggara pemilu itu di dalam undang-undang kita adalah partai politik. Ya kan? Tentu dibatasi. Kalau tidak dibatasi kan terlalu banyak masalah. Oleh karena itu maka bagi saya sebagai anggota Komisi 2 DPR RI melihatnya bahwa terlepas dari pro dan kontra, maka menurut saya parliamentary threshold 4% ini menurut saya oke-oke saja. Oke-oke aja ya Pak. Nah terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir nih terkait dengan di tahun 2019 kemarin kita tahu bahwa ada beberapa petugas dari PPS sendiri yang kelelahan lalu meninggal dunia nih Pak. Nah tahun ini tuh ada antisipasi nggak Pak untuk menghindari hal ini? Oh ya. Kita kan harus belajar dari masa lalu dong. Kita semua dalam rapat-rapat dengan penyelenggara itu yang selalu kita tekankan saudara-saudara dari KPU Bawaslu maupun DKPP. Setiap PKPU atau Perbawaslu yang Anda lahirkan, diskusikan dengan kami Komisi 2. Ya, supaya apa? Kita ingatkan dia. Masa lalu banyak sekali yang meninggal. Banyak sekali persoalan-persoalan di TPS. Oleh karenanya maka kriteria yang kita bangun di dalam PKPU itu salah satunya adalah bagaimana kesehatannya mesti terjaga. Kemudian beban-beban itu mesti disederhanakan. Terlalu banyak format yang ditandatangani dulu. Ya, ini mungkin 1 kali tanda tangan bisa mengcover 5 sampai 8 halaman. Yang tadinya 8 kali tanda tangan, ya, Pak. Ya sekarang mungkin tinggal 1 kali. Tinggal kita lihat bagaimana tindisan-tindisannya itu. Yang kedua bahwa iklim yang kondusif juga karena mereka itu meninggal bukan karena under pressure. You bayangkan seorang petani yang kerjanya memegang linggis. Kebun ya Pak. Ya. Memegang linggis atau nelayan yang pegang parang misalkan atau pegang mata pancing, tiba-tiba dia harus menandatangani 7 halaman dalam satu
Dokumen, ya. satu dokumen atau 10 halaman 10 atau halaman. 15 halaman dan lain sebagainya. Inilah yang kita minta tolong disederhanakan, kemudian juga iklim di sekitar TPS maupun penyelenggaraan juga itu dikondusifkan sehingga mereka tidak under pressure, ya. Jadi banyak hal yang memang Ya. kita tata ke depan sehingga peristiwa ini tidak terulang kembali. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Banyak, terima kasih. Sangat informatif sekali tentunya tentang bagaimana kita nanti menghadapi di Pesta Demokrasi di tahun 2024. Dan semoga apa yang dipaparkan pada hari ini oleh narasumber kita, yaitu Bapak Insinyur Hugua tadi, Ya. dapat bermanfaat dan tentunya bisa menambah kemampuan kita tentunya nanti sebagai pemilih di pemilu 2024. Dan akhir kata, saya Bimo Pratama beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di Sudut Dengar Parlemen Terima kasih, selanjutnya. terima kasih.